mata kuliah pembelajaran IPA SD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dan sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Mbak Gila. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Gila. Nah, sekarang kita absen dulu. Silakan nanti menyebutkan nama-nama hewan. Dimulai dari Mbak Dedek. Kata Lanjut. kucing, Ya. ayam, tupai, kupu-kupu. Oke, jadi semua ya berarti. Sekarang ada yang tahu kita mau belajar apa? Tanda makanan. Kita akan belajar tentang makanan. Di materi sebelumnya kita belajar tentang ekosistem. Nah, jadi selanjutnya kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebelumnya ada yang tahu rantai makanan itu apa? Proses memakan dan dimakan, Bu. Oke, pintar Mbak Linda. Sekarang lanjut. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan atau perpindahan dari makanan produsen ke konsumen. Nah, seperti kemarin-kemarin tentang ekosistem, kita untuk produsen dan konsumen sudah dijelaskan minggu lalu. Jadi sekarang kita akan belajar ke urutannya, siklusnya. Nah, ada yang mau baca yang kedua? Saya, Bu. Silakan Mbak Nisa. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Contoh sederhana, telur, makan berat, telur dimakan belalang, dimakan kakak, dimakan ular. Nah, ada contoh di samping ini. Jadi dari rumput ke belalang ke kakak dan ular. Ular mati ini jika dia mati akan menjadi pengurai. Selanjutnya, nah, kita akan mengulas sedikit materi kemarin terkait dengan produsen. Produsen adalah makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tadi ada padi, ada jamur, atau ada rumput. Yang kedua, kebanyakan tumbuhan adalah produsen. Dan tidak hanya tumbuhan, tapi juga hewan bisa menjadi produsen. Nah, selanjutnya proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Ini terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya, nah, konsumen si pemakan. Di pelajaran kemarin konsumen ada berapa? Ada tiga. Bisa konsumen 1, 2, dan 3. Konsumen makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Selanjutnya, nah, pengurai, tukang bersih alami. Nah, makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup dan yang mati, contohnya bakteri, jamur, terus pengurai lainnya biasanya seperti itu. Jika
dan paus. Nah, jadi fitoplankton ini merupakan tumbuhan terkecil. Jadi kalau kita biasanya kita lihat itu ada di air-air, sisa-sisa dari makhluk hidup. Nah, itu nanti akan dimakan oleh zooplankton. Kalian suka nonton SpongeBob? Ya. Nah, itu plankton. Dia plankton adalah makhluk terkecil. Jadi plankton itu dibanding dengan kepiting atau tuan crabs atau petri, squidward, nah itu kan dia lebih kecil. Nah, karena dia adalah makhluk atau hewan terkecil di laut. Selanjutnya ada ikan kecil. Ikan kecil ini biasa kita temui di akuarium atau di pasar-pasar, itu juga banyak diperjualbelikan. Nah, yang ketiga ada ikan besar, dan terakhir paus. Paus ini juga nanti bisa menjadi hiu juga bisa, terus makhluk-makhluk besar lainnya. Nah, fitoplankton adalah tumbuhan terkecil yang menjadi makanan zooplankton. Zooplankton kemudian dimakan ikan kecil dan seterusnya. Selanjutnya, nah kesimpulan kita. Sebelum kesimpulan, kita mau ice breaking. Oke, Bu. Kita ice breakingnya tiki-tiki bambang ya, masih ingat? Ingat. Nah, yuk kita berdiri dulu. Ibu padu ya, tiki-tiki bambang, tiki-tiki bum, tiki-tiki bambang, tiki-tiki bum. Udah siap? Siap. 1, 2, 3. Tiki-tiki bambang, tiki-tiki bum, tiki-tiki bambang, tiki-tiki bum, bam bam bum bum, bam bam bum, tiki-tiki bam bam bum. Nah, selanjutnya Ibu ada soal games buat menguji dari materi kita. Nah, sebelumnya dari materi tadi ada yang sudah belum paham, Sudah paham, Bu? kita akan belajar atau kita akan menggali lebih dalam ilmu kita terkait dengan rantai makanan ini. Jadi Ibu minta karena ini nanti ada waktunya, kalian bersiap maju di depan ini baris dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi nanti jika sudah menjawab bisa langsung duduk lagi, tapi sekarang berdiri dulu berjajar di depan. Oke. Ada 5 pertanyaan. Sudah siap? Siap, Bu. Produsen makanan adalah bagian dari rantai makanan. Ya. Ya. Oke. Betul. Yuk lanjut. Rantai makanan hanya terdiri dari hewan. Ya. Yuk lanjut. Rantai makanan tidak melibatkan pengurai. Tidak. Rantai makanan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya. Oke. Dan untuk menguraikan bahan organik dalam rantai makanan. Nah, sekarang coba ada yang mau presentasikan atau menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Sudah belajar mengenai rantai makanan. Ya, terus Mbak Linda. Kemudian komponen-komponennya ada produsen, konsumen, pengurai. Ya, selanjutnya. Oke, yang lain. Kesimpulannya kita coba dibaca bareng-bareng. Rantai makanan adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Kita harus menjaga keseimbangan alam. Nah, jadi keseimbangan alam itu harus kita jaga. Jadi contohnya
Amin. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.